Halo guys, jumpa kembali bersama Lause Edi. Hari ini kita belajar tentang fungsi nilai masa mendatang ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang present value atau nilai sekarang ya, menghitung nilai investasi masa sekarang. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang future value, yaitu fungsi untuk menghitung nilai investasi pada masa mendatang ya. Nah, untuk bentuk penulisan fungsinya di Microsoft Excel seperti ini ya, ada rate, ampere, PMT, PV, dan tipe ya. Sebelumnya kita ulangi kembali ya, apa itu rate? Rate itu adalah besarnya persentase bunga tiap periode. Ampere itu jumlah periode pengembalian dalam tahun. Kemudian ada PMT, yaitu nilai angsuran per periode ya. Kemudian ini PV sama dengan materi minggu lalu ya, besarnya nilai pinjaman awal. Dan ada tipe. Tipe ini berisi angka 0 atau 1. Jadi 0 atau tidak ditulis ya, artinya pembayaran dilakukan pada akhir periode. Sedangkan 1 artinya pembayaran dilakukan pada awal periode ya. Oke, baik. Langsung saja kita lihat tabel berikut ini ya. Ini ada bunga per tahun ya. Kemudian ada jumlah periode. Kemudian ada nilainya sebanyak 50 juta dan total ditambah bunga belum kita lihat di sini ya. Nah, pertama-tama kita akan buat dulu total ditambah bunganya ya. Jadi langkah-langkahnya untuk mengisi sel total ditambah bunga pada contoh di sini sebagai berikut ya. Misalnya yang pertama kita klik insert function ya. Insert function di sini fungsi kita pakai formula ya. Ya, kita pakai fungsi financial ya. Fungsi financial ini fungsi keuangan. Nah, kemudian kita pilih FV ya. Apa itu FV? Future value ya. Ada nggak di sini ya? Nah, ini ada nih. Nah, kamu bisa langsung ketik seperti ini, tapi saya ketik seperti ini, saya cari supaya kamu lihat fungsinya ada di mana gitu ya. Nah, ini sudah muncul rate-nya berapa, ampere-nya berapa, PMT-nya berapa ya. Nah, langsung saja kita masukkan ya. Nah, yang tadi rate-nya itu berarti persentasenya ya. Nah, persentasenya kita klik yang di sini 18% ya. Nah, di sini sudah muncul 0,18 ya, desimalnya ya. Kemudian NPR-nya itu jumlah periode pengembalian. Nah, ini sih sudah ada 15 tahun ya. Kemudian PMT-nya itu berarti nilai angsuran per periode ya, ini 50 juta. Nah, kemudian ini sudah masuk semua ya rumusnya ya. Kita lihat di sini sudah masuk future value B1, B2, B3. Oke, kita coba klik enter dan didapat nilai total ditambah bunga itu 3 miliar lebih ya. 3 miliar 48 juta 263 301 ya. Baik, kita akan hitung. Nah, setelah kita dapat total ditambah bunga ya, ini yang kita dapat, kita akan hitung nilai di periode pertama dulu ya. Oke, untuk melengkapi nilai bunga dan total, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Nah, jadi ini di kolom B7 ini kita akan masukkan nilai. Nah, nilainya itu 50 juta ya. 50 juta. Kemudian kita absolutkan. Kenapa kita absolutkan? Agar dia Excel ini tidak
tidak melihat ke bawah lagi, karena Excel itu fungsinya kalau tidak dikunci ya dia akan menurun ke bawah atau ke kiri atau ke kanan ya. Nah, jadi 50 juta ini bersifat mutlak, tidak berubah ya. Nah, cara menguncinya kita tekan F4 di komputer, atau kita boleh tambahkan manual tanda dolar seperti ini untuk mengunci sel B3 ya, kolom B dan baris ketiga. Nah, setelah itu kita klik enter, maka sudah masuk nilainya 50 juta di sini untuk periode pertama. Nah, kemudian untuk bunga ya. Untuk bunga ini didapat dari nilai periode 1 kali bunga per tahun ya. Nah, caranya adalah ketik formula yang di sini, nilai ya, nilai kemudian dikalikan dengan 18%. Nah, ini 18% kan bersifat mutlak, tidak boleh berpindah-pindah. Jadi nilai dari sel dari B1 ini kita kunci seperti ini. Kita tambahkan dolar dengan menekan F4, atau kita manual kita tambahkan tanda dolar seperti itu. Nah, kemudian kita klik enter ya. Maka di sini muncul 9 juta, dan ini kita bisa rubah formatnya menjadi currency seperti ini ya, menjadi tanda rupiah seperti ini ya. Nah, totalnya adalah nilai tambah bunga ya. Langsung saja kita buat totalnya di sini 50 ditambah pendapatan bunganya, maka didapatnya 59 juta. Oke. Nah, kalau kita lihat periode kedua, kita tidak mampu untuk menghitungnya ya. Nah, karena di sini rumusnya belum ada. Nah, di sini hanya terjadi pemindahan, penjumlahan dari kolom yang di sini ya, dari dasar-dasar pokok yang di sini. Tetapi untuk rumus-rumus selanjutnya ini belum ada. Nah, ini hanya memindahkan ya, memindahkan dan menghitung. Nah, jadi untuk rumus belum ada, kita harus di periode kedua ya, periode kedua kita harus ulangi gitu ya. Nah, jadi untuk nilai periode berikutnya, berarti ini di sel B8 ya, periode berikutnya itu didapat dari total plus nilai absolut ya. Jadi sama dengan total kemudian ditambah nilai absolut. Nilai absolut ini ya, total tambah nilai absolut ya. Kita kunci dulu ini agar dia tidak lari ya. Nah, maka nilai di periode kedua adalah 109 juta. Nah, coba kita kopikan di sini. Ya, sama ya. Nah, di sini berhubung di sini sudah ada rumusnya, maka kita tinggal bisa mendapat, kita tinggal salin saja bunganya ya. Nah, andai kata di sini belum, maka kita tidak bisa menyalin ya, tidak bisa menyalin karena di sini dia akan mencari ya, mencari fungsi dari sebelah nilai di sini. Ya, totalnya bisa juga kita dapat di sini 128.620. Oke, di sini sudah rumusnya sudah lengkap ya. Maka coba kita akan kopikan seluruhnya ke bawah. Ya, seperti ini. Oke, jadi ini sudah kita dapat semuanya hasilnya. Ya. Ini adalah yang dimaksud sebagai fungsi dari future value ya. Bagaimana nilai suatu benda atau suatu aset di masa yang akan datang. Ya, ini biasanya digunakan di perbankan ya, perbankan untuk kredit kepemilikan rumah misalnya ya, pemilikan mobil dan sebagainya ya. Dan biasanya digunakan juga untuk leasing ya,
Nah, jadi suatu aset yang bernilai di masa mendatang, ya, itu bisa digunakan rumus seperti ini. Baik, ini demikianlah untuk fungsi future value. Kali ini ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya.